Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku majelis Quran Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurlah Allah masih mempertemukan kita di pagi ini dalam suasana yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah untuk menjadi orang-orang Tuhan hamba-Nya, ibadur Rahman, Tuhan Muhammad yang selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, sekeluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita di pagi ini mendapatkan satu pencerahan untuk terus menjadi orang-orang yang menegakkan sunnah dari Nabi kita SAW. Karena di tema pagi ini, insya Allah kita akan kembali membahas tentang serial adat yang tentu ini menjadi sebuah tema yang kita harus pahami bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupannya dari berbagai macam sisi adalah teladan untuk kita semua. Teladan dalam kehidupan keluarganya, teladan sebagai seorang suami, teladan sebagai seorang ayah, teladan sebagai seorang uh, menantu, teladan menjadi seorang mertua, dan juga teladan untuk kehidupan sosialnya sebagai anggota masyarakat. Itu adalah pemimpin tentunya, pemimpin umat yang alhamdulillah kemudian itulah yang menjadi inspirasi untuk kita semua, bagaimana kita semua menjalani kehidupan ini. Karena ada panduan itulah maka kita wajib untuk mempelajari bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan di berbagai macam sisi, dan alhamdulillah wa syukurlah untuk kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Kita bisa mengkaji, mengikuti kajian tentang serial adab ini dan didampingi oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari, yang alhamdulillah syukurlah kita doakan semua guru-guru kita di MKI, Allah selalu lindungi, Allah selalu jaga, Allah selalu berkahi. Dan inilah sebuah kajian yang dibersamai oleh para guru kita, dan tentu tujuan utama dari kita ngaji tiap pagi adalah menambah keimanan kita dan menambah amalan kita. Dan inilah salah satu tujuan dari kita thalabul ilm. Jadi disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dan siapa yang berusaha menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka baginya Allah akan dimudahkan baginya untuk mendapatkan jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga itu ternyata banyak sekali, saudaraku, yang dimuliakan Allah. Salah satunya sedekah menjadi salah satu amal andalan yang membuat kita membuka jalan, mendapatkan jalan untuk menuju surga. Sedekah menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak ayat dan hadis Nabi yang mulia yang menjelaskan keutamaan tentang sedekah, apalagi di pagi hari yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia. Allah turunkan dua malaikat di pagi hari yang salah satunya mendoakan kebaikan bagi orang yang selalu berinfak di pagi hari. Allahumma ati munfiqan khalaf, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak di pagi hari itu dengan ganti yang banyak. Kemudian satu malaikat lain kemudian mendoakan orang-orang yang kikir dan tidak mau berinfak untuk kebaikan, ya, dengan doanya yang tentu kita harus waspadai. Allahumma nanti umsikan talaka. Tentulah jamaah Allah, ini sebagai nasihat untuk diri saya sendiri tentunya, dan juga untuk jamaah semuanya. Mari kita memperbanyak amal, dan ini masih di bulan haram, ya, di akhir-akhir bulan Zulhijjah yang kita insya Allah akan memasuki beberapa hari lagi memasuki di bulan haram.
bulan haram juga, yaitu bulan pertama Muharram di kalender Islam. Dan inilah kita masih di bulan haram inilah kita manfaatkan untuk berbagai amal soleh, dan inilah salah satunya ngaji bersama guru Ustaz Abdul Jambari, bersedekah tiap pagi, kemudian juga amal-amal lainnya yang mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di depan kita, dan kita doakan tentunya beliau selalu dalam ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan keberkahan hidupnya bersama keluarganya, dan juga Allah sehatkan selalu Ya Rabbi. dan itu istiqamahkan dalam jalan dakwah. Amin. Mudah-mudahan kita sebagai santrinya ya, Masya Allah, tabarakallah, selalu mendapatkan keberkahan bermulazamah dengan beliau, nasihat-nasihatnya yang selalu menggetarkan hati. Mudah-mudahan ini jadi wasilah untuk membuka hidayah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefalak Habib. Sehat walafiat Ustaz Dodi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah bikhairin. Kaifa antum ya Alhamdulillah khair. habibi? Bibarakati doaikum Masya Allah. insyaallah. Hukum fillah. Baik jemaah yang kalau Allah ini tentang serial adab, iringan kesulitan. Ini emang kata orang ada yang udah jatuh tertimpa tangga lagi gitu ya. Dan itu sebuah ungkapan yang biasa kita dengar, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Itu sebuah musibah yang terus mungkin berurutan, datang berurutan, dan eh, jangan-jangan mungkin ada yang menganggap orang paling sial sedunia gitu karena datangnya musibah itu kok tidak pernah henti-hentinya gitu ya. Untuk kita harus memahami kenapa musibah itu datang dari berbagai macam aspek gitu ya. Dari sisi akidah tentunya yang harus kita kedepankan, kenapa Allah menurunkan musibah untuk kita, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Tawafal masykur Ustaz. Baik, syukran jazakumullah khair. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa menjadi bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Iringan kesulitan kalau kita hadapi sendiri, maka menjadi seperti tadi Ustadz Kholis bilang, sudah jatuh, tertimpa tangga, kena etai kebo gitu. Diserempet bajai, aduh udah tertumpuk-tumpuk tuh. Kayaknya hobinya ngadepin masalah. Tetapi jika kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Maka dalam berbagai permasalahan ini tidak bisa kita mengelak dari bagian kehidupan kita. Yuk sama-sama kita buka surat 29 ayat yang kedua. Allah SWT berfirman di ayat itu dengan sangat jelas, kita tidak boleh ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman kecuali memang sudah siap jadi hamba Allah. Ya. Dikatakan oleh Allah SWT, ahasiban nas, ya, an yutrak an yutraku,
ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Bahkan ayat 3-nya menyatakan dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi siapalah kita gitu lah ya. Kalau kemudian eh, Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui orang ini benar atau dusta, maka diberikannya ujian. Saya ambil contoh misalnya, saya nggak tahu nih, di antara Bapak Ibu ini ada yang pernah ke daerah apa namanya, eh, Gresik itu ada wilayah namanya Gempol. Ya, kalau ada yang pernah lewat Gempol itu, eh, begitu Sidoarjo kita ke kanan ke arah Pasuruan, itu yang jual namanya apa? Eh, Klepon Wahyu. Itu kalau kita buka eh, situs gitu ya, atau kita apa lihat Klepon Wahyu gitu ya. Ini saya coba iseng aja nih. Apa benar se apa namanya seheboh itu gitu ya. Jadi kalau kita eh, lihat Klepon Wahyu itu ternyata, banyak banget itu semua ngakunya Klepon Wahyu gitu. Dan itu sederetan jalan itu isinya sebelah kanan kiri gitu ya. Eh, apa namanya, sampai mereka itu selalu menyediakan yang fresh, nggak pernah apa namanya, nggak pernah eh, nyimpen gitu. Karena apa? Kelapa itu nggak pernah bisa tahan lama. Bapak Ibu kalau tulis Klepon Wahyu gitu ya di googling, kok itu ketemu Klepon Wahyu Gempol gitu ya. Itu langsung kelihatan tuh kiri kanan jalan. Sebagai sebuah ilustrasi, ketika saya misalnya menuju ke eh, apa namanya, ke wilayah itu dan kemudian eh, saya misalnya mau bawa 70 atau 80 telepon untuk keluarga saya yang ada di Jawa Timur misalnya. Pas Kotaroro lewat situ, Mas, kita berhenti sebentar sama kendaraan yang saya naikin. Saya bilang saya mau bawa oleh-oleh buat keluarga saya. Oh ya, boleh Ustaz. Begitu minggir satu eh, kedai gitu ya. Saya lihat ibunya nunggu, ini ilustrasi ya, nggak kejadian benar ya. Saya lihat ibunya nunggu eh, pembeli itu dengan membaca Al-Quran kecil di tangannya, Masya Allah. Itu ya. Maka ketika saya masuk pasti Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Langsung dia tandain, kemudian dia taruh, dia tutup. Silakan Bapak, gempolnya masih hangat, kita nggak pernah nyetok. Jadi ini matang kita jual gitu. Baik, ada berapa ini, Bu? Ya, paling ini sekitar 35-an. Oh, saya butuh sekitar 80, Bu. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau di saya nggak bisa cepet, Pak. Coba ke sebelah, gitu ya. Nah, saya pindah ke sebelah, kemudian ternyata profilnya beda sama yang pertama. Yang ini eh, nyetel lagu dangdut, gitu ya, terus pakai showcase gitu, nggak kelihatan orangnya. Dari depan itu udah kedengeran tuh. Mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan. Gitu, nggak tahu lagunya siapa tuh. Pernah denger gitu lah pokoknya ya. Begitu saya coba cari si empunya kios, nggak ada. Saya kan pakai cincin, saya ketok tuh kacanya, tek tek tek, gitu. Mau beli, gitu. Begitu nongol nggak tahu dari bawah tuh, dia lompat ke atas, pakai you can see all the way you look at me. Kalau jelek nggak apa-apa sih ya, kita cepet deh gitu nengoknya ya. Kalau apa? Kalau cantik kan agak susah ya. Jadi begitu saya bilang, saya langsung fokus ke kelepot. Bu, ini ada berapa, Bu? Saya beli eh, eh, tadi saya sudah beli 35 di sini. Mungkin ini ada eh, 40 gitu.
Kayaknya ya sekitar itulah Pak. Nanti saya hitungin. Bapak butuh berapa? Saya sekitar butuh 40-an lah. Kayaknya nggak nyampe sih katanya. Dia bilang mungkin sekitar 35 hari. Ya udahlah, 35 sama 35 sih 70. Baik, berapa Bu? Sekian saya bayar. Kemudian saya bilang, saya ambil ke sebelah dulu ya. Mungkin udah di packing. Oh iya Pak. Begitu di tengah-tengah antara orang yang pertama yang nunggu pakai jilbab baca Quran tadi sama yang dangdutan tadi yang pakai All the Way You Look at Me, tiba-tiba ada ban mobil meletus. Buar! Kira-kira respon spontan yang muncul dari kedua profil orang ini apa? Kagetnya itu yang kira-kira mengucapkan lafaz-lafaz thayyibah. Kira-kira kalau yang ibu pakai jilbab latahnya apa biasanya? Subhanallah, Allahu Akbar, Innalillahi, apalah pokoknya bagus semua itu lafaz thayyibah. Kira-kira yang di sebelah yang dangdutan gimana bunyi? Itu tit, 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 sensor semua. Artinya ketika kita menyikapi apa yang Allah SWT hadirkan kepada kita, kita harus paham betul bahwa apa yang menjadi kebiasaan kita ini mesti kemudian kita bertanggung jawab terhadap apa yang Allah SWT inginkan dari setiap yang keluar dari kita. Maka sekali lagi, bicara tentang respon spontan yang paling baik dari apa yang kita sering sampaikan gitu ya. Jadi Allah SWT dalam surat 67 ayat yang kedua, jelas menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah SWT menyatakan bahwa Allah lah yang menjadikan kematian, Allah lah yang menjadikan kehidupan, diujikan kepada kalian agar muncul ahsanu amala. Ya, muncul ahsanu amala itu dalam konteks uh, kita tahu bahwa ahsanu amala itu uh, respon spontan yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada seorang ibu bersama anaknya, dia bersedih karena suaminya wafat gitu ya. Maka kemudian ketika dia menangis di hadapan kuburan itu, Rasulullah SAW menyatakan isbir ittaqillah, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Maka perempuan ini mengatakan, halah kamu tahu apa soal sabar? Maka anaknya ngasih tahu, ibu tahu nggak ibu ngomong begitu sama siapa? Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget beliau. Maka dikunjungi sepulang itu Rasulullah SAW, kemudian dia mampir, ya Rasulullah, sekarang saya sudah bisa sabar. Apa kata Rasulullah SAW? Bu, sabar itu dihentakkan yang pertama. Jadi kalau kita ngaku-ngaku sabar setelahnya itu bukan bukan sabar, itu kepaksa sabar itu. Nah, ketika kita tahu gitu ya, duit yang satu astagfirullah, satu menteri kembang. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah SWT menghadirkan setiap ujian, setiap kesulitan, maka iringan-iringan kesulitan itu seperti tadi saya katakan pasti diiringkan oleh Allah SWT dengan kemudahan-kemudahan. Ini yang kemudian membuat kita menjadi eh, menghadirkan kesyukuran dalam konteks selalu senantiasa eh, paham bahwa apa yang dihadirkan oleh Allah SWT adalah takdir, gitu kan ya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, gitu ya. Dan ketika eh, dikatakan dalam sebuah hadis bahwa kataballahu maqadir ya al-khalaik qabla an yahluqa samawat ya wal ardu ya bi khamsina alfisana. Jadi Allah telah mencatat takdir setiap makhluk itu sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, maka beriman kepada takdir ini landasan kebaikan yang akan membuat seseorang makin ridho kepada setiap cobaan. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu
bahwa setiap apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini yang kemudian harus kita pahami. Yang kedua, setelah kita paham itu takdir, yang kedua yakinilah bahwa ada hikmah di balik cobaan. Jadi setiap mukmin mengimani bahwa setiap yang Allah hadirkan pasti ada hikmah di balik itu. Baik hikmah ini adalah perlu kita ketahui ataupun tidak. Mari kita lihat di dalam Al-Mu'minun, ya, ayat yang ke-115 dan 116. Afahasi betul, ya, annama khalaqanakum, ya, abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka dikatakan bahwa fata'alallah, maka maha tinggi Allah, ya, Malikul Haq, raja yang sebenarnya, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah selain dia, ya. Dikatakan huwa rabbul arsyil karim, ya, dia adalah Tuhan yang punya arsy yang mulia. Dan Allah SWT juga menyatakan dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqnas samawa wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main, ya. Kalau kita mendengar kata mal'ab dalam bahasa Arab itu lapangan, lapangan main bola biasanya, ya. La'ibin itu la'ib, ya, kita sedang bermain-main. Maka Allah SWT tidak menciptakan dunia, bumi, dan langit ini dalam keadaan main-main. Makhlakna makhlakna huma illa bilhaq. Allah menciptakan keduanya melainkan dengan kebenaran. Maka ini mesti kita pahami ada bagian yang Allah SWT kalau di dalam surat 3 ayat 191 itu kita nyatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi memahami bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang sia-sia diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Lihat surat 2 ayat yang ke-269. Surat 2 ayat yang ke-269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas dikatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulil albab. Hikmah itu hanya diberikan oleh Allah SWT kepada yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa mendapatkan hikmah, maka sejatinya dia mendapatkan begitu banyak kebaikan. Hanya orang yang berakal sehat sajalah yang mampu mengambil pelajaran. Maka diketahui atau tidak kita ketahui, dipahami atau tidak, maka Allah pasti akan memberikan hikmah kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa musibah yang kita hadapi itu belum seberapa. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW seringkali mendapatkan cobaan, dicaci, dicemooh, disiksa, diboikot, di beberapa kali upaya pembunuhan. Ketika beliau sujud dikasih usus jeruan ontak, dikasih kotorannya, ya. Kalau kita mengingat musibah yang menimpa beliau, mungkin nggak ada apa-apanya kalau dibanding sama kita. Maka tentu kita akan merasa ringan menghadapi musibah kita sendiri ini karena musibah dibanding dengan Rasulullah SAW nggak seberapa. Kalau kita baca kisah hijrahnya Rasulullah SAW ke Yathrib, ya, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada awal hijrah itu, oh luar biasa. Bagaimana beliau meliuk-liuk mengambil jalan kabilah,
itu beliau tidak lewat jalur utama, tapi beliau mencari jalur yang betul-betul meliuk-liuk sehingga tidak terjar. Rasulullah SAW berangkat dari Mekah Senin sampai di Yathrib Senin, sepekan. Sekarang kita pakai Haramain train 2 jam seperempat, ujung ke ujung, 487 kilo, Insya Allah. Maka eh, kalau kita lihat bahwa Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa eh, la ya'iz muslimin, musibah yang menimpa ini, ya, fi, eh, dikatakan fi masaibihim, ya, ini lebih kepada eh, musibah ini sebetulnya penghiburan. Dalam lafaz yang lain, siapa yang merasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Jadi nggak usah merasa seperti Ustadz Khalis tadi bilang, merasa bahwa ini kiamat buat kita, seolah-olah kita paling menderita seluruh dunia gitu ya. Nggak, jangan. Dan yang keempat, kita harus ketahui bahwa ini adalah ujian keimanan, yang makin kuat iman maka akan semakin diuji. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya, dia menyatakan bahwa, ya Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Jadi apa bahasanya, kalau dalam peribahasa itu, makin tinggi pohon apa? Makin tinggi Makin pohon, kencang angin yang makin menerpa. kenceng anginnya. Jadi makin kita kepengen taat, ada aja itu. Jenderal gitu. Dan itu orang-orang terdekat, bisa pasangan, bisa anak, bisa orang tua, bisa mertua, bisa wah macam-macam halangan. Maka ketika agamanya begitu kuat, kokoh, makin berat ujiannya. Makanya kalau kita lihat saudara-saudara kita para mu'alaf itu begitu masuk Islam malah sengsara, bukannya malah malah kaya raya gitu. Enggak. Kalau agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas keagamaannya. Maka seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan sampai dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Dosanya habis, selesai, waktunya pulang. Nah, yang kelima, seperti tadi di awal, yakinlah bahwa di balik kesulitan selalu ada. Kalau dalam surah Al itu, fa inna ma'al usri yusra. Ayat yang kelima. Ayat yang keenam, inna ma'al usri yusra. Sungguh ada kemudahan. Ini kesulitannya itu selalu kemudahan kalau dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau kita, maka iringan kesulitan ini kok kayak gak kelar-kelar ya. Seolah-olah kita ini orang paling sial seluruh dunia. Hobinya masalah. Maka Qatada mengatakan, diceritakan bahwa kepada Rasulullah, kepada kami, Rasulullah SAW pernah beri kabar bahwa ayat itu dikatakan bahwa lan yughaliba usra, ya, yusrain. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Jadi saya tuh sering gini, pribadi ya, boleh dijadikan sebagai motivasi atau tidak, monggo. Ketika sudah di ujung tanduk satu persoalan, itu biasanya ini sebentar lagi pasti Allah kasih kemudahan. Dan itu betul. Tiap kali udah kepepet, udah di ujung tanduk, itu kondisinya udah makin kritis, tiba-tiba tes, tuh kan bener gitu. Nah, keyakinan itu yang kemudian menguatkan saya dan kami sekeluarga merasakan bahwa Allah nggak akan salah menghadirkan ini semua. Dalam konteks yang memang kita pahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan pasti baik buat kami. Gitu. Kemudian apalagi yang keenam, ya, hadapi cobaan dengan bersabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan bahwa sabar dan iman itu kayak bagaikan kepala pada jasad manusia. Makanya tidak beriman seseorang yang imannya yang sempurna kalau dia tidak punya kesabaran.
Rasulullah SAW menyatakan berkait sama surat 67 ayat 2 tadi, Rasulullah SAW menyatakan ajaban fi amri mu'min, menakjubkan urusan orang beriman. Kalau dikasih musibah dia bisa sabar, sabarnya jadi kebaikan. Kalau dapat nikmat, maka dia nikmatnya dia syukuri dan syukurnya juga jadi kebaikan. Tidak akan pernah berjumpa, tidak akan pernah ditemui sabar dan syukur kecuali pada orang yang beriman. Dia kan berarti luar biasa. Maka yang dimaksud dengan bersabar itu bicara hati-hati, menahan hati, menahan lisan, menahan pikir. Ya. Kalau terjadi sesuatu nggak usah berkeluh kesah. Ada pilihan antara surat 70-19 dengan surat 14 ayat 7. Yuk, cepat-cepatan buka. Surat 70 ayat 19, kemudian surat 14 ayat 7. 70 ayat 19 ya udah. Betul, 70-19. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Iya. Jadi itu karakter dasarnya begitu emang. Anu gini gitu apa segala macam. Apalagi kalau teman-teman kita di saudara-saudara kita di MKI, kalau panas minta hujan, hujan minta bakso. Gimana sih? Nggak nyambung bang. Ada yang udah ketemu surat 14 ayat 7 kita semua hafal. Seseorang banyak bersyukur maka dia akan mendapatkan banyak nikmat. Artinya gini, bisa ngeluh, iya itu memang karakter dasar kita. Tapi ada pilihan untuk kita selalu senantiasa bersyukur. Berantem sama pasangan, syukuri. Kenapa? Seperti yang saya tulis kemarin, Habib Umar bin Hafiz menyatakan bahwa seburuk-buruk perangai pasangan hadapi dengan kelembutan. Kenapa? Itu inspirasinya mungkin sangat boleh jadi dari cara komunikasi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk berhadapan dengan Firaun. Firaun itu kurang durhaka apa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan qaulan layyin. Sampaikan dengan ucapan yang lembut. Duh, gimana sih Firaun ini kalau bisa dikelepakin, dibejek gitu, digebugin kalau bisa gitu. Tapi enggak kata Allah Subhanahu wa taala qaulan layyin. Bahkan sampai akhir hidupnya Fir'aun itu sebetulnya sempat dia mengakui keberadaan Allah. Amantu billahi rabbi Musa wa Harun. Tapi keburu, ya kan kalau pertobatan itu sudah sampai leher, udah nggak bisa diterima tobatnya. Maka ketika itu sebagian ulama menyatakan bahwa malaikat maut mempercepat kematiannya. Karena jangan sampai dia diampuni sama Allah SWT. Saking bengisnya gitu. Wallahu a'lam. Jadi yang dimaksud bersabar di sini adalah menahan hati dan lisan dan berkeluh kesah serta nahan anggota badan dari perilaku emosional. Kalau sedih, kalau ada kesulitan di kita, jangan menampar pipi dan merobek baju itu. Yang ketujuh, sabar di awal musibah seperti yang saya bilang tadi. Yang namanya sabar itu harus dimulai ketika awal di musibah. Itu sabar yang sebenarnya. Sabar yang sebenarnya bukan ketika dia mengeluh dulu di awal musibah, terus baru sabar. Ya, bukan itu. Nah, yang kedelapan, yakinlah bahwa pahala sabar itu begitu besar. Lihat surah Az-Zumar, ya, 54. Surat Az-Zumar ayat 10, mah. Kadang kalau lupa suka nggak ingat saya. Kamu silakan. Boleh, Dek. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya.
Jadi luar biasa ini, nuhun teh. Barakallahu fiik. Taina baca tadi bahwa dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah. Jadi Al-Auza'i menyatakan bahwa pahala bagi orang yang bersabar itu tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka betul-betul mendapatkan ketinggian derajat orang yang sabar. Maka Syekh As-Sudi menyatakan bahwa balasan orang yang bersabar adalah surga. Makanya salamnya malaikat itu, Assalamualaikum bima sobartum. Gitu. Nah, yang kesembilan, ucapan yang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini nggak harus orang mati aja loh ya. Nggak cuma urusan orang mati, inna lillahi enggak. Setiap kita melihat bahwa sesuatu terjadi atas kehendak Allah, sampaikan kepada diri kita bahwa sesungguhnya apa yang Allah SWT kehendaki, apa yang Allah miliki, pasti akan kembali kepada Allah. Maka kalau kita lihat di dalam surat 2 ayat 155 sampai 157, di situ baru kita pahami bahwa apa yang Allah SWT inginkan dari kita, orang-orang yang sabar itu disuruh diberikan habasyiris sabirin, suruh memberikan kabar gembira. Yang seperti apa orang yang sabar itu? Yang ketika dia memahami bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah pasti akan dikembalikan kepada Allah. Jadi Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah SAW, pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa saja dari hamba yang tertimpa satu musibah lalu dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, maka Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Segala sesuatu yang milik Allah itu akan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah ganjaran terhadap musibah yang menimpa, ya, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Maka Allah akan memberikan ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah, suamiku wafat, kata ibu Abu Salamah, aku pun menyebut doa sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan kepadaku. Maka Allah memberiku suami yang lebih baik daripada suamiku yang dulu, yakni Rasulullah SAW. Maka doa yang disebut hadis ini semestinya diucapkan oleh kita ketika ditimpa oleh musibah. Dan sudah seharusnya kita pahami. Allahumma ajurni fi musibati wa khulufli khairan minha. Atau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya coba copy ya, biar teman-teman bisa mengamalkan. Allahumma ajurni fi musibati wa khulufli khairan minha. Ini insya Allah bisa jadi amalan kita. Karena dengan meminta kepada Allah seperti ini, kita akan berasa bahwa Allah SWT nanti akan memberikan ganti kepada kita. Wahai Allah, berikanlah aku musibah atas musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Nah, kondisi ini kemudian membuat kita menjadi memahami bahwa doa ini bagian yang kemudian kita pahami. Nah, yang terakhir adalah kita muhasabah, kita introspeksi diri. Jadi musibah dan cobaan boleh jadi disebabkan oleh dosa-dosa yang kita perbuat, baik itu kesyirikan, bid'ah, dosa besar, dan maksiat yang lain. Yang kita pernah bahas di I Love Trouble. Dalam surah Asyura, ayat yang ke-30, surah 26 ya. Allah SWT menyatakan wa ma'asabakum ya min musibati wa bima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi maksudnya karena dosa-dosa yang pernah kita perbuat dulu,
Apa Allah SWT itu pendendam, Ustaz? Enggak. Allah SWT bertindak adil seperti apa yang diinginkan. Karena kalau tidak, kita akan berurusan dengan itu di azab kubur, di akhirat, dipersulit di mizan, repot. Mendingan di dunia habisin, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi nanti begitu masuk alam kubur, sudah dalam keadaan memperoleh husnul khotimah, wafatnya, Masya Allah. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan 10 persoalan ini membuat kita menjadi matang ketika menghadapi iringan kesulitan. Ada satu doa yang Rasulullah SAW di dalam Hisnul Muslim itu disampaikan, yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Ada juga doa yang kemudian la ilaha illallahul azim azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah samawati wa rabbul ard, ya, wa rabbul arsyil karim. Itu juga bisa dijadikan sebagai doa, ya. Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya. Aslih li sya'ni billah. Itu juga boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, boleh juga. Atau membaca Allahu Rabbi, ya, la usyraka bihi syai'a, itu juga boleh. Jadi kalau dalam Hisnul Muslim, doa-doa itu dijadikan andalan. Baik, sampai di sini dulu. Mohon izin saya kembalikan lagi ke Ustadz Khalis. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita. Maka setiap iringan kesulitan jangan dihadapi sendiri, kembalikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal masykur ya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan ini jadi penguat bagi kita ya, yang mungkin sekarang ini sedang ditimpa musibah atau ujian apapun, untuk terus bersabar, karena tadi disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang bersabar itu diberi pahala yang bighairi hisab ya, dengan tanpa batas ya deh. Nah. Jadi saya malah teringat sebuah hadis Nabi saya tentang nanti di akhir kelak itu ahlul musibah itu malah dicemburui di Sahih. hati Sahih. oleh orang-orang yang tidak diberi musibah. Sahih. Andaikan dulu saya dapat musibah seperti mereka, maka betul besar pahala yang akan saya dapat itu ya. Iya. Alul afiyah ngiri itu. Karena dapat nuzulnya lebih tinggi alul musibah. Iya, karena ternyata surganya lebih tinggi daripada orang yang Masya tidak dapat Allah. musibah. Masya Jadi Allah. insya Allah kalau orang Islam itu ya itu ajaban di amrul mukminin ya, tadi ya. Nah, Luar biasa, orang mukmin itu hidupnya tidak ada yang tidak bahagia ya. Dapat musibah juga bahagia karena akan dapat balasan pahala yang besar. tiba asik aja gitu. Insya Allah, tabarakallah. Baik, Bunda Nadia sudah resen ya, Ustaz. Masih ada Masya waktu Allah. saya ya? Masih, insya Allah. Tafadhol, silakan tafadholi, Bunda Ya, Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, kan ketika akan mendapat musibah itu kita seringkali merasakan sesuatu yang nggak enak. Tiba-tiba kok badan kayak nggak enak, hati atau kayak meriang gitu. Nah, menyikapi hal-hal tersebut, kita harus bagaimana sebagai mukmin yang baik, Ude? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mending meriang daripada menyedih. Jadi kalau saya ngadepin yang begitu itu badan udah apa nggak enak segala macam, perbanyak istighfar. Karena tadi kalau itu adalah bagian dari dosa-dosa kita yang menyebabkan musibah itu didatangkan kepada kita, maka perbanyak istighfar. Tapi kita perlu tahu juga bahwa tidak selalu kondisinya seperti itu. Artinya gini, kalau kita punya analogi, masih ingat mungkin bagaimana 3 pengendara kendaraan yang ada di 3 tempat, gitu. Yang satu naik sepeda, satu naik motor, satu naik mobil. Yang satu di Puerto Rico, yang satu di Purwakarta, yang satu di Purwokerto. Kira-kira kempes ban mungkin nggak mereka bertiga ini?
Mungkin banget. Kira-kira mana yang mendapatkan musibah itu lalu dia diazab, mana yang ketika mendapat musibah itu dia diberi peringatan oleh Allah SWT, dengan orang yang kemudian ketika mendapatkan musibah dia merasa diuji. Maka lihat sikapnya. Di antara mereka bertiga itu mana yang caci maki, sumpah serapah, maki-maki apa namanya, tukang tambal bannya berpaku lah segala macam suuzon, atau gitu ya, atau eh, beliau justru lebih memahami bahwa oh ini Allah SWT menegur saya karena eh, apa namanya, karena hmm, mungkin saya kurang banyak baca Quran, mungkin saya kurang sedekah, mungkin saya kurang hormat sama suami, mungkin saya kurang sayang sama orang tua, mungkin, nah itu introspektif, yang merasa bahwa itu bagian dari peringatan kepadanya. Tetapi ada orang yang kemudian everything goes well, ngaji, iya, lancar semua, sedekah apa dan seterusnya, udah beres semuanya. Tapi ternyata dia paham bahwa Allah SWT memberikan rezeki tukang tambal ban lewat dia. Maka kira-kira mana yang nawar, mana yang bayar sesuai, mana yang memberi lebih. Maka buat orang yang diazab, dia pasti suuzon. Kalau bisa nawar, nawar tuh. Tapi buat eh, apa namanya, buat orang yang diuji, maka dia akan tambahkan. Berapa bang? 25 Pak. Ya tambahin 100.000. Karena dia tahu bahwa Allah SWT mengirim saya untuk berhadapan sama tukang tambal ban yang tadi malam mungkin bisa jadi berdoa. Dan berdoanya menyebabkan profesinya dikabulkan, itu menyebabkan orang kempes ban dan harus berhadapan dengan dia. Nah bayangkan kalau Allah SWT mengabulkan doa dokter gigi, pasti akan ada datang orang-orang yang meskipun nggak bermasalah dia ngecek gigi, kan disarankan 2 kali setahun kan. Kemudian dokter spesialis jantung doanya seperti apa? Allahumma rzuqna halalan thayyiban wal mubarakan fih. Sama, hampir semua orang doanya begitu. Tetapi kalau kemudian kita memahami bahwa konsekuensi logis dari doa yang dikabulkan oleh dari seorang dokter bedah jantung, maka dia harus berurusan dengan jantung yang siap dibedah gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau yang dikabul adalah doanya tukang gali kubur, kita akan berhadapan sama mereka. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau kemudian kita paham bahwa oh ini cara Allah SWT untuk menghadirkan saya kembali kepada Allah, maka perbanyak istighfar. Wallahu a'lam. Yang lain monggo silahkan. Silakan Bu Dian, Bekasi. Iya. Terima kasih Ustadz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Anda Bang? Alhamdulillah saya udah. Alhamdulillah. Saya pernah udah dibilang sama teman saya, aduh Bu Dian ujiannya banyak banget ya katanya gitu. Kurang sedekah kali dia bilang gitu. Terus pertanyaannya udah, apa ada hubungan antara kurang sedekah sama musibah itu gitu, sama ujian itu? Itu aja udah. Mangga. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kemarin hari apa ya, kita udah pernah bahas tentang bahwa as-sadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu menghindarkan diri dari malapetaka. Yang waktu Rasulullah SAW melihat ada seorang pria pencari kayu bakar yang Jibril sampaikan kepada dia bahwa ini sore meninggal di patok ular. Ternyata dia sempat bersedekah dengan separuh rotinya kepada seorang anak kecil yang kelaparan. Maka kemudian Jibril minta pada Rasulullah SAW untuk suruh dia buka ikatan kayu bakarnya. Ternyata begitu ikatan kayu bakar dibuka, ada seekor ular berbisa kecil yang giginya nyangkut di salah satu ranting yang dekat dengan pundaknya. Itu kan jadi luar biasa. Maka ulama menjabarkan hadis itu, kalau bersedekah itu panjang umur, bersedekah itu banyak rezeki.
Bersedekah itu menghindarkan diri dari eh, petaka. Gitu. Dan bersedekah itu membuat badan kita sehat. Maka dari kesimpulan-kesimpulan itu mungkin saya nggak tahu temennya Tedian mungkin ngambilnya cuma sepotong kali. Jadi gitu tuh. Allah alam. Yang lain silakan. Silakan. Mbak Ali ya, Bu Aulia, Mbak Ali, Mbak Aulia, Aulia, Mbak Aulia. Mbak Aulia silakan. Aulia, masih belum. Baik udah. Oke. Jadi saya mau tanyakan em, apa yang terjadi sama kita kan misalnya kayak ada kodo sama kadarnya gitu kan udah. Ya, Nah, kalau misalnya kan saya dari perjalanan gitu. Terus waktu sampai di stasiun, misalnya sendirian gitu kan. Nah, jadi misal kayak agak sinis gitu misalnya karena takut gitu kan. Misalnya nyampainya tuh habis maghrib gitu udah gelap terus di stasiun tuh banyak yang langsung nyamperin misalnya kan porter-porter terus kayak ayo gojek gojek gitu kan nah terus kita tuh kayak pasang defense gitu kan udah ya. nah itu gimana ya udah maksudnya bisa jadi mereka berdoa gitu kan porternya aduh ada rezeki dong malam ini tapi kitanya kayak suuzon gitu nah itu suuzon atau nggak apa-apa kayak gitu karena kondisinya kita misalnya kan pergi sendiri untuk apa berhati-hati gitu. Itu gimana? Udah mohon pencerahan. Baik, baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hati-hati dengan waspada dengan eh, meyakini bahwa Allah akan bersama dengan kita, itu tentu penyikapannya berbeda ya. Artinya gini, kita tahu lah bahwa ada ojek yang berebut apa namanya, ada ojek yang berebut rezeki, ada porter yang apa namanya berusaha untuk approaching kita meskipun agak ofensif gitu ya. Tapi kalau kemudian kita posisinya tenang gitu ya, kita tenang, kemudian kita jawab dengan seolah-olah sudah ada yang jemput kita, sudah ada yang take care of kita, itu kita santai aja gitu. Ya, makasih, makasih, ya, makasih. Jadi gestur itu juga menentukan betapa keyakinan kita kepada Allah itu eh, mendatangkan apa namanya? Seperti barricade gitu, seperti Allah memberikan satu barrier untuk orang-orang yang kemudian mau macam-macam sama kita itu, kita udah begitu kita pasang badan kayak begitu gitu ya, jadi bagian yang kemudian saya sering kali kalau lagi ke manapun gitu ya, terutama yang paling ofensif itu kalau saya pas lagi ke Jogja gitu, Pak, taksi Pak, apa gitu, wah itu yang oh macam-macam, yang semuanya gitu, atau nuwun sudah dijemput gitu. Ya emang udah dijemput, tapi maksud saya mengamankan diri dengan sudah dijemput itu nggak perlu saya bersikap tidak ramah kepada mereka. Enggak, awas enggak gitu. Tapi tetap kita memahami bahwa Allah SWT akan menunjuk orang lain untuk kemudian memberikan rezekinya lewat mereka, gitu ya. Kayak tadi bahwa ketika mereka berdoa, Allah ijabah, maka yang terjadi adalah kita akan berurusan dengan mereka. Gitu. Syukur-syukur kalau kita kemudian misalnya nih di pesawat atau di kereta kita dapat kue, roti atau apa segala macam, boleh nggak kita berikan kepada mereka? Gitu. Mas tadi ini saya nggak kemakan ini kue di pesawat tadi. Masnya mau nggak? Gitu. Sehingga dia nggak akan ofensif begitu dia kasih, udah kebutuhannya bisa selesai dengan yang seperti itu gitu. Jadi bersamalah Allah senantiasa sehingga ketika Rasulullah SAW sampai di tempat tujuan itu biasanya apa? Doanya Rasulullah SAW perhatikan. Aibuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha. Wa na'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha wa min syarri ahliha. Wahai Allah, aku memohon kepadamu kebaikan negeri ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan orang-orang yang ada di sini.
Dan aku bermohon kepadamu perlindungan terhadap keburukan yang ada di sini, di negeri ini, dan keburukan orang-orangnya. Itu mudah-mudahan dengan memahami dengan doa itu dengan baik gitu ya, ketika sampai di tempat tujuan itu ada bagian yang kemudian seperti para malaikat langsung pasang badan di depan kita, dan kita insya Allah seperti orang yang, yaitu yang saya bilang tadi, dengan tegap kita bilang, dengan gagah kita bilang bahwa kita nggak butuh bantuan mereka, sudah ada yang jemput, dengan ramah saja, dengan jawaban yang nggak usah takut gitu, kecuali kalau misalnya apa namanya tempatnya memang agak rawan apa segala macam, nah kita mesti hati-hati dengan yang apa terlalu so akrab lah apa segala macam dan seterusnya. Bahkan beberapa modus-modus kereta Jawa itu kasih minuman kemasan yang udah dikasih obat bius lah segala macam dan seterusnya, itu bagian yang kalau kita banyak sedekah, kita kemudian banyak istighfar, insya Allah Allah akan jaga itu. Gitu Mbak Oli. Oke, Dek, Baik, terima kasih. dengan senang hati. Mbak Reni, monggo terakhir. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat. alhamdulillah iki Nah. kejedok HP ku dhewe cangkemku rek aduh. Kok iso sih? Tiba nang cangkemku HP-ne. Iyalah, itu kau kelihatan sih. Ya apa ya, Pak? Ngene lho, Cak. Aku apa takok gini lah. Kalau kita itu kan masih goblok ya, maksudnya belajar. Terus tiba-tiba baca Al-Qur'an ngeten nggih, terus tahu artinya. Tiba-tiba tanpa kita sadari kita itu bicara sama orang lain. Menurut saya seperti ini karena di Al-Qur'an saya di surat Al-Baqarah ayat sekian misalnya, atau di surat Ibrahim ayat sekian yang kita baru tahu gitu. Terus kita mengucapkan pada orang lain. Seorang itu, Allah sok tahu lo baru ngerti aja sok ini. Nah, bagaimana sih menghadapi hal kayak gitu kalau kita diinjak sama orang terus atau tiba-tiba saya membuat kesalahan. Ngapain lu sholat digituin sama orang, tiba-tiba saya ngapain lu sholat, kelakuan lu masih nol. Aduh, rasanya pedih tapi tidak bisa juga menyangkal ya. Macam aku cuma astagfirullahaladzim. Jadi nyuwun saranipun Ya, apa yang baik. harusnya saya lakukan. Terima Baik. kasih. Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Memang netizen itu kan maha benar maha benar komennya, maha benar netizen dengan segala komennya gitu kan ya, atau segala kejulitannya. Jadi kalau kita berhadapan sama orang itu seperti kita tahu bahwa mereka kan nggak tahu kondisi kita seperti apa. Tapi kita punya satu bagian yang sangat manusiawi ketika mosok nggak oleh salah, mosok nggak boleh punya kesalahan sama sekali. Nggak ada manusia sempurna itu. Pasti template-nya adalah dengan kesalahan. Maka kalau saya terjadi satu kesalahan apa segala macam, saya selalu bilang sama kawan-kawan, nggak boleh terlalu sempurna. Jadi udah di-prepare nih mulai dari A sampai Z semua gitu, dipretelin pakai checklist, pakai apa segala macam, pasti ada yang lolos satu. Begitu lolos satu itu biasanya fatal. Begitu fatal, saya cuma bilang nggak boleh terlalu sempurna. Begitu terlalu sempurna kita jadi jumawa. Begitu terlalu sempurna, maka kita akan menjadi orang yang merasa bahwa wah ini gue. Gitu. Jadi dihindarkan bagian yang kemudian setiap kita harus tahu betul bahwa Rasulullah SAW itu pernah nggak melakukan kesalahan? Pernah, cuman dijaga sama Allah SWT. Sampai udah tahu kerungu bahwa Rasulullah SAW pernah mau bunuh diri. Iya, Nah, ya Al-Baqarah surat di ayat ini surat Al-Kahfi ayat 6. Ayat 6 ya betul. Ya, Al-Kahfi ayat 6. Jadi Rasulullah SAW bahkan kecewa sama umatnya. Loh, saya Iya. ini menyampaikan kebenaran dari Sang Maha Benar, kok malah ditolak? Apa kata Allah SWT? Hidayah punya aku, kamu cuma nyampein doang. Nggak usah sampai gitu banget sampai mau bunuh diri. Gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW juga dipersalahkan oleh Allah SWT dalam konteks beberapa kali, beliau sering menepuk punggung atau pundaknya Abdullah bin Maktum sambil mengatakan bahwa ini loh orang yang bikin saya ditegur oleh Allah SWT.
Jadi dengan santai gitu. Bahkan kalau kita lihat surat 9 ayat 80 itu ternyata dikoreksi oleh Allah SWT dengan ayat 84-nya ketika Rasulullah SAW menyatakan mau menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin Madinah. Tapi oleh Umar dicegah, jangan disolati, kan dia eh, munafik, ngapain? Tapi Rasulullah SAW bilang di surat 9 ayat 80, dia mau didoain, mau dimintakan ampun sampai 70 kali, kalau Allah nggak ngampuni, nggak akan diampuni. Maka Rasulullah SAW ditentang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai kemudian Allah SWT turunkan ayat 84-nya. Maka tidak boleh. Sehingga ketetapan tentang syariat itu, maka Rasulullah SAW menyatakan kalau ada nabi setelahku, pasti Umar orangnya. Gitu. Jadi biasa aja. Bahwa ketika dia, percuma sholat dulu. Masa Allah nggak oleh salah, ya? Malaikat dah. Terus malaikat aku, masa salah kau. Jadi bahkan kita itu tidak dituntut untuk sempurna kalau kita lihat surat 3 ayat 135 itu Mbak Ren. Ya. Di surat 3 ayat 135 dinyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina idza fa'alu fahisyata aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim al-ayat. Dan apabila seseorang melakukan kesalahan baik itu yang keji maupun yang dolim terhadap diri sendiri, maka dia segera ingat Allah, segera istighfar. Gitu. Wong nyelatun teh ngamek kurang golek itu kan kurang gawean. Seolah-olah tidak memaklumi. Padahal dewe nek salah itu dicacat ngono gak gelem jane. Gitu. Jadi santai aja. Siap. Gitu ya, Mbak? Nggih, matur Nggih. suwun. Wah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elvi, bisakah kita merubah takdir itu? Bisa. Bu Elvi buka surat 13 ayat 11. Tapi yang dirubah bukan qadar ya, kodok ya. Kalau qadar kita nggak bisa rubah. Qadarnya kita sebagai laki dan perempuan nggak bisa dirubah. Kita lahir dari orang tua seperti apa nggak bisa dirubah. Kita dapat suami, dapat istri yang seperti apa nggak bisa dirubah. Tapi kita bisa merubah penyikapannya. Surat 13 ayat 11 itu Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di frasa yang ketiga, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita dulu yang mengupayakan perubahan itu, baru kemudian Allah SWT memberikan perubahan. Jadi kalau kita nggak ngaji, ya nggak ngerti. Kalau kita nggak baca, ya nggak paham. Kalau kita nggak nyimak, ya nggak akan diberikan pengertian. Gitu. Bahkan di perubahan-perubahan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diperluas, maka perbanyak silaturahim. Jadi ada yang bisa ngerubah takdir. Iya, takdir-takdir yang sifatnya qadar, tapi bukan qadar. Wallahu a'lam. Besok. Gitu ya, Bu Elvi ya. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Zat, kemarin Anda lupa, bukannya hari ini. Ini hari ini Kamis. Kemarin itu Anda udah buru-buru pamit padahal nyantai. Padahal hari ini mestinya. Kelasnya hari ini ya, Ustaz ya? Iya, alafu. Iya kan biasanya Masih. Kamis. Iya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan Wa kadzalik barakallah. nasihat dan ilmu yang di-sharing oleh Ya Rabb. kita Ustaz Dodi ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua Ya Rabb. dan makin memperteguh iman kita untuk bisa memahami tentang agama ini. Karena kalau tidak belajar ini kita tidak mungkin tahu ya bagaimana cara Rasulullah bersikap terhadap setiap persoalan, dan tentu ini serial adab menjadi kajian penting yang harus kita ikuti dan untuk juga di-sharing ke jamaah yang lain ya. Karena ini amal kebaikan yang sangat sederhana, hanya sharing. Ada juga di YouTube-nya kalau mungkin ingin sharing kalau terlambat, tapi sharing ikut kajian langsung itu Masya Allah lebih berkah insya Allah ya. Apalagi kalau langsung ketemu dengan Ustaz Dodi ya. Masya Allah. Masih Masya ada Allah. jamuannya mungkin ya. Jamuan ilmu, ada jamuan minuman, ada jamuan. Masya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mampukan juga untuk bisa langsung ketemu Ya dengan Rabb. Ustaz Dodi ya dalam sebuah kajian offline.
Ya, kita sebenarnya di tahun ini Langsung izin ya, Ustaz. oh betul boleh Ustaz. Apa-apa. Betul, masyaallah. Baik, jamaah yang bukan Allah, mudah-mudahan kita doakan ya guru-guru kita, saudara dari wabil khusus untuk supaya Allah selalu jaga beliau dan Allah berkahi kehidupan beliau, dan juga doa ini untuk kita semua. Mari kita saling mendoakan ya, mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang Allah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Allah diberi juga kesehatan, diberi kebermanfaatan hidup, karena panjang umur itu salah satu menurut Rasulullah yang paling penting adalah ada manfaatnya gitu ya. Jangan sampai kita berdoa panjang umur tapi justru malah merepotkan. Tapi panjang umur dengan punya keberkahan, kebermanfaatan untuk orang lain, sehingga kehadiran kita di dunia ini begitu sangat bermanfaat. Dan inilah pentingnya kita saling berinteraksi dalam majlis ilmu ini untuk saling mengingatkan, saling mendoakan, dan tentu mengingatkan untuk selalu bersedekah di tiap pagi. Itu menjadi tarikan amal yang penting yang harus kita lakukan, dan saling mengingatkan untuk, karena tadi disebutkan ternyata sedekah itu juga bisa menolak bala. Lalu sebuah hadis Nabi disebutkan badirudus sedekah, segera bersedekah karena sedekah itu tidak akan, karena bala final bala karena bala itu tidak akan mendahului karena sedekah itu, karena bala itu tidak akan mendahului sedekah. Jadi orang yang bersedekah insya Allah akan disebutkan dalam sabda Nabi yang lain akan menolak bala dan juga akan menghapus keburukan dan lain sebagainya. Inilah pentingnya kita bersedekah di pagi hari rutin, walaupun sedikit, itu menjadi lebih penting karena disebutkan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kholis. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.